Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, adik-adik santri rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara di bulan Ramadan pada tahun ini, yang artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memupuk amal sebanyak mungkin di bulan ini, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa, agar dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik santri, baik yang di rumah maupun yang di pondok pesantren yang berbahagia, bulan Ramadan ibaratnya seperti lembaga training center atau lembaga pusat pelatihan atau pusat pendidikan. Karena di bulan Ramadan ini kita dilatih, kita ditempa agar bisa memanfaatkan seluruh anggota tubuh kita, menggembleng hati kita agar mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan juga kita dilatih agar menjaga seluruh anggota tubuh kita, menjaga hati kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang di luar bulan Ramadan kita anggap sebagai sebuah perbuatan biasa, padahal perbuatan itu bisa mengurangi nilai pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik santri yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Ramadan adalah tolok ukur dari baik buruknya perbuatan kita di bulan-bulan berikutnya selama 1 tahun. Beliau bersabda, "Idza saluha Ramadan saluhatis sanatu kulluha, wa idza fasada Ramadan fasadatis sanatu kulluha." Artinya, jika bulan Ramadan kita baik, berisi perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berisi ibadah, maka seluruh bulan-bulan di luar bulan Ramadan selama 1 tahun akan menjadi baik. Sebaliknya, idza fasada Ramadan fasadatis sanatu kulluha. Ketika bulan Ramadan kita rusak, ketika di bulan Ramadan kita justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan-bulan berikutnya
selama 1 tahun akan menjadi bulan-bulan yang penuh dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, adik-adik santri yang berbahagia, mari di bulan Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang bisa mendatangkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal, andaikan di bulan Ramadan ini kita tidak mampu menambah ibadah kita, melainkan hanya bisa melakukan ibadah-ibadah yang wajib, maka paling tidak di bulan Ramadan ini kita berupaya semaksimal mungkin agar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika didatangi malaikat Jibril saat beliau sedang khutbah. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, bu'dan liman dakhala fi Ramadan thumma salakha walam yughfarlah." Dalam redaksi-redaksi lain banyak perbedaan dalam hadis ini. Kalau di kitab Risalatun fis Siyam fima yakhfa 'alal awam yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Husain bin Abdurrahman al-Masyhur, di sana disebutkan raghimah anfu rajulin adraka Ramadan walam yughfarlah. Yang artinya apa? Celaka bagi seseorang yang masuk di bulan Ramadan, yang umurnya sampai di bulan Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan itu telah berlalu, maka dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata bu'dan di sini menandakan bahwa dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa seseorang yang masuk di bulan Ramadan akan tetapi kemudian dosanya sama sekali tidak diampuni oleh Allah, berarti selama 1 bulan Ramadan dia sama sekali tidak melakukan ibadah kepada Allah. Lebih celakanya lagi, justru terkadang di bulan Ramadan dia mengisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Adik-adik santri yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atsh." Begitu banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi puasanya sia-sia, tidak dapat pahala kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini artinya di dalam bulan Ramadan dia tidak bisa mendidik anggota tubuhnya, dia tidak bisa menggembleng hatinya untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala bulan Ramadan. Contoh terkecil adik-adik santri, ghibah atau berbohong adalah perbuatan sehari-hari yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Dan itu jika kita lakukan di bulan Ramadan, berbohong, ghibah atau menggunjing orang lain bisa menghapus pahala puasa kita di bulan Ramadan. Itu contoh terkecil perbuatan maksiat yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Padahal dalam kitab Sulamut Taufik disebutkan bahwa al-ghibah itu adalah dzikruka akhakal muslim bima yukrihuhu walau kana fihi. Ghibah adalah menyebut-nyebut sesuatu yang dibenci oleh saudaranya sesama muslim,
meskipun sesuatu tersebut memang terjadi pada diri orang yang kita omongi. Artinya apa? Jika perbuatan-perbuatan yang kita anggap kecil seperti ini menghapus pahala puasa kita, maka tidak heran jika puasa kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal perbuatan baik manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin illa shiyam." Setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan 10 kebaikan hingga dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Illa shiyam, kecuali puasa. Ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan tetapi redaksinya dari Allah atau biasa disebutkan sebagai hadis qudsi. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, kenapa puasa tidak termasuk dalam perbuatan baik yang seperti biasanya? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa adalah milikku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Artinya kebaikan atau balasan dari ibadah bulan puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik santri yang berbahagia, oleh karena itu marilah di bulan puasa ini kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan ibadah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala puasa kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ampunan dari apa yang kita kerjakan, yaitu berupa ibadah dan menghindari maksiat selama bulan Ramadan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.